Saya Raffi Jada Mustaqim dari kelas Sistem Informasi Manajemen RM5 akan menjawab pertanyaan UTS dengan model PPT. Dari nomor 1A, jelaskan oleh Anda definisi lengkap sistem informasi. Sistem informasi merupakan serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambil keputusan. Kemudian 1 bagian B, sebutkan 3 peran utama dari sistem informasi dalam bisnis. Peran sistem informasi dalam organisasi bisnis. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Sistem informasi akan menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari dengan mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi penting. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan kemampuan sistem informasi yang dapat mengkombinasikan informasi. Manajer dapat menjalankan bisnis dan membuat keputusan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi dirancang untuk membantu pencapaian tujuan strategis perusahaan agar menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Untuk nomor 2, jelaskan pengaruh sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Pengaruh yang diberikan sistem informasi akan membantu para manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna, serta dapat mencapai sasaran strategis dan menciptakan keunggulan perusahaan untuk bersaing di pasar. Kemudian nomor 3, bagian A, sebutkan dan jelaskan masalah yang timbul dalam manajemen data tradisional. Masalah yang sering timbul dalam manajemen data tradisional, yakni pertama redundansi data, yang merupakan duplikasi data dalam beberapa file data sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Yang kedua, ketergantungan program data. File dan program tertentu membutuhkan perbaruan untuk memelihara file tersebut, sehingga perubahan dalam programnya membutuhkan perubahan dalam datanya. Yang ketiga, tidak fleksibel. Tidak dapat mengirim laporan khusus atau merespon kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi secara tepat waktu. Yang keempat, keamanan yang buruk. Karena kendala terhadap data dan pengelolaannya kurang, akses kepada dan penyebar dari informasi mungkin tidak dapat dilakukan. 3 bagian B. Jelaskan model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur teknologi informasi. Model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama ada strategi bisnis perusahaan, yang merupakan strategi bisnis 5 tahun perusahaan dan mencoba menilai layanan dan kemampuan baru apa yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua, strategi teknologi informasi yang terdiri dari infrastruktur, biaya perusahaan, dan rencana teknologi informasi perusahaan untuk 5 tahun ke depan dan menilai keselarasannya dengan rencana bisnis perusahaan. Yang ketiga, layanan perusahaan pesaing, yakni dengan menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk membandingkannya dengan perusahaan, yakni dengan menilai layanan teknologi apa yang ditawarkan pesaing kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Nomor 4, gambarkan dan jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dibagi menjadi 5. Yang pertama, rencana. Merupakan fase pertama di mana harus memahami alasan utama tujuan dibangunnya sistem. Selain itu diperlukan analisa data dan melakukan observasi langsung kepada pengguna. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat menentukan pengembangan apa yang terbaik untuk sistem pengguna. Yang kedua, analisis. Merupakan tahapan kepenyelidikan terhadap sistem yang sedang dikerjakan dengan tujuan mengetahui bagaimana pengguna menggunakan sistem, bagaimana sistem bekerja, dan berapa lama sistem dapat digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, desain. Merupakan tahapan ketiga di mana perancangan menentukan kerja sistem mulai dilakukan seperti desain arsitektur, interface design, desain program, membuat skema pada database, dan spesifikasi file. Proses ketiga ini akan menghasilkan spesifikasi pada sistem. Yang keempat, implementasi.
merupakan tahapan keempat di mana rancangan-rancangan dari segala tahap sebelumnya diimplementasikan dan dilakukan percobaan pengujian pada sistem, rencana dukungan sistem, dan juga instalasi sistem. Selain hal tersebut, implementasi dapat juga dikatakan sebagai proses mengganti atau merubah sistem yang lama menjadi sistem yang terbaru. Yang kelima ada uji coba dan maintenance, merupakan tahapan kelima di mana biasanya dilakukan oleh user atau admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem untuk tetap dapat beroperasi secara baik dan tetap menjamin bahwa sistem dapat terus berfungsi secara optimal dan normal. Dan nomor terakhir, nomor 5, berikan 4 contoh aplikasi yang Anda ketahui. Contoh aplikasi yang terintegrasi Dana dengan layanan keuangan digital sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional. Yang kedua, Traveloka dengan layanan pemesanan tiket transportasi umum dan hotel secara daring. Yang ketiga, Jaki dengan layanan informasi mengenai layanan bagi seluruh warga yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Dan yang keempat, Goers dengan layanan informasi mengenai event, aktivitas, dan venue yang sedang tren di Jakarta dan Bandung. Sekian jawaban UTS saya.